Bagaimana agar hati bisa khusyuk, Ustaz? Mohon tausiahnya. Agar hati bisa khusyuk, ya dipahami dulu makna khusyuk itu apa. Kalau kita tidak mengerti, tidak paham makna khusyuk, bagaimana mungkin hati kita akan khusyuk? Ini ada orang yang beriman, namun ditegur oleh Allah karena hatinya belum khusyuk. Nah, bisa jadi karena ngaku iman namun belum paham makna dari khusyuk. Termasuk kita ini, jangan-jangan kita sudah mengaku amantu billah, saya beriman kepada Allah. Padahal orang yang beriman itu harus memiliki konsekuensi yang harus dimiliki, harus punya hati yang khusyuk. Lah bagaimana kita mau khusyuk kalau tidak paham? Maka ditegur oleh Allah. Coba diingat ayatnya Al-Hadid itu, surah 57 ayat 16. Surat Al-Hadid nomor surat 57 ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Ini teguran yang sangat lembut dari Allah kepada kita semua. Mengapa? Karena selama ini kita sudah mengaku sebagai hamba Allah yang beriman. Lah apakah keimanan kita di hadapan Allah shadiq atau kadzib? Maka mari kita lihat ayat ini. Tandanya orang yang beriman itu dia punya hati yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Al-khusyuk itu bisa didefinisikan sebagai al-khudu' wa tawadu'. Khudu' dan tawadu' itu makna dari khusyuk. Apa itu khudu'? Al-khudu' itu artinya ketundukan, kepatuhan, ketaatan secara totalitas jiwa dan raga kepada Allah. Itu khusyuk, itu khudu'. Jadi kalau kita ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, jiwa dan raga kita, ruhan wa jasadan, zahiron wa batinan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu harus tunduk khudu' betul kepada Allah. Dan harus tawadu'. Tawadu' itu apa? Tawadu' itu rendah hati. Rendah hati berarti tidak sombong. Tidak ada sifat sombong dalam diri kita yang tercermin, baik melalui tutur kata maupun perbuatan. Nah, kita ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, tutur kata kita masih sombong. Hanya gara-gara punya kedudukan, status sosial di tengah masyarakat itu tinggi menurut manusia. Tinggi menurut manusia belum tentu tinggi menurut Allah. Dulu Firaun punya kedudukan tinggi sehingga sombong. Hatinya tidak bisa untuk khusyuk, untuk khudu' kepada Allah, tidak bisa.
muncul kesombongannya karena kedudukan yang tinggi. Maka Nabi Musa diperintah oleh Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu kepada Fir'aun karena dia tagha, menyombongkan diri. Jadi sombong karena kedudukan itu disebut oleh bahasa Al-Quran dengan tagha. Lah Qarun dulu punya harta yang melimpah ruah. Namun ternyata harta yang Allah titipkan kepada Qarun tidak bisa menjadikan Qarun untuk khusyuk khuduk kepada Allah. Maka sombong. Qarun sombong dulu, kunci-kuncinya saja ya, diangkat oleh sekelompok orang yang kuat-kuat, itu tidak mampu. Itu baru kuncinya, perbendaharaan hartanya, kuncinya saja, belum hartanya yang sesungguhnya. Orang yang kuat-kuat itu tidak mampu untuk mengangkat kuncinya, apalagi mengangkat seluruh hartanya, jelas tidak mampu. Sombong. Nah, karena sombong kemudian oleh Al-Quran, sombong karena harta itu disebut dalam bahasa Al-Quran dengan bagha. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim, bukan fatagha alaihim. Kalau Fir'aun tadi sombong karena kedudukan tinggi, maka Quran menyebutnya tagha, melampaui batas, sombong karena kedudukan yang tinggi. Kalau bagha itu sombong karena hartanya banyak, melimpah sehingga seakan-akan isoh nuku kabeh. Bahkan harga diri manusia juga merasa sudah bisa terbeli, sehingga bagha. Dia sombong karena harta. Fir'aun sombong, selesai, kesudahannya sengsara. Qarun sombong karena hartanya, selesai juga, kesudahannya sengsara. Haman sombong karena ilmunya, ya. Sombong karena ilmunya. Bahkan dulu Fir'aun menyuruh Haman untuk membuat tangga atau menara yang menjulang ke langit. Tujuannya untuk apa? Agar Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Padahal dulu teknologi sains belum semaju sekarang, namun Haman sudah bisa membuat itu. Sombong. Kebetulan ketiga-tiganya ini berada dalam satu masa. Ini trio kuek-kuek ini kan. Fir'aun punya kedudukan tinggi. Semua kebijakannya, kalam akhirnya ada di Fir'aun. Kalam akhirnya. Jadi kalau sudah mengatakan A, tidak ada yang berani merubah. Ya. Yang membiayai Qarun. Kemudian dari sisi sains ilmunya Haman. Ya, semuanya ini ada dalam satu masa bahu-membahu untuk menentang Allah. Bagaimana mungkin hatinya bisa tawaduk, untuk rendah hati, bisa khudu', bisa khusyuk. Nah, kita kalau ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, jangan berperilaku seperti mereka. Sudah terlambat, sangat-sangat terlambat. Dengan kedudukan tinggi, kita mau sombong, dulu sudah ada Fir'aun. Kedudukannya sangat tinggi. Lah orang sekarang kedudukannya belum setinggi Fir'aun, ternyata sombongnya melebihi Fir'aun. Cara Fir'aun itu punya kedudukan tinggi, sombong ngono ya rada patut. Meski kesudahannya sengsara, diadab oleh Allah. Lah kita kedudukan ora sepiro, paling hanya jadi apa toh kita? Paling hanya jadi apa? Kedudukan tidak seberapa. Paling pol di negeri kita ini jadi presiden. Nah, kalau ngaku sebagai hamba Allah yang beriman, jadi presiden yang khudu'.
yang khusyuk, tunduk patuh betul kepada Allah, jiwa dan raganya serahkan betul kepada Allah, rendah hati. Apalagi kedudukan kita apa? Presiden juga bukan kita. Nah, masa iya kesombongan kita sampai melebihi Fir'aun? Kekayaan kita belum seberapa. Kalau dulu Qarun itu kuncinya saja tidak mampu diangkat oleh sekelompok orang yang kuat. Kuncinya loh ya, ini perbendaharaan harta. Wa atainahu minal kunusi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Coba diingat ayatnya itu, Ustaz. Itu kuncinya. Lah kita apa? Berangkas saja kita tidak punya. Padahal berangkas itu baru kecil. Berangkas saja kita nggak punya. Lah kalau kita punya berangkas, kuncinya kita angkat sendiri saja kuat. Anak kita yang masih kecil saja kuat ngangkat kunci berangkas kita. Coba diingat itu. Surat Al-Qasas nomor surat 28 ayat 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah iz qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Ya, al-kunus, perbendaharaan harta, yang mana kuncinya itu sangat berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Sampai sudah berlalu masa yang panjang, hartanya Qarun loh masih dicari manusia, harta Qarun, harta karun itu. Lah kita manusia sekarang ini ngaku beriman, jangankan perbendaharaan harta, berangkas orang duwe. Kalaupun punya berangkas, kuncinya itu untuk diangkat anaknya yang masih kecil itu kuat. Tapi kesombongan manusia sekarang karena hartanya melebihi kesombongan Qarun. Ngaku beriman dia, gelegere lahiriahnya juga sholat, tapi memandang orang yang secara ekonomi ada di bawahnya dengan sebelah mata. Seakan-akan uang bisa menyelesaikan semuanya. Wis ana tak kei duit, maka toh ini seolah-olah bisa membeli semuanya. Apalagi kalau di jalan raya, kebetulan dititipi oleh Allah, diberi amanah mobil yang bagus, itu merasa dia harus mendapatkan prioritas. Nah, mobilku apik kok, ya kudune aku sing lewat, nek aku lewat kowe do minggir. Kalau kamu ndak minggir ya tak klakson terus, tin 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 tin. Nah, bahkan tidak peduli kalau saya lewat karena mobil saya bagus, kamu naik sepeda motor lawan arah dengan saya, kamu harus minggir, nek perlu sampai turun ke aspal. Memberi jalan, ada nggak yang begini? Ada, banyak lihat itu di jalan raya. Jangan-jangan termasuk kita. Begitu masuk mobil, naik mobil karena merasa mobilnya bagus. Di jalan itu udah jalannya dengan angkuh, tidak mau untuk khusyuk rendah hati, itu tidak mau. Jalannya angkuh, di dalam mobil nyetir itu ya ugal-ugalan karena mobilnya bagus. Nah, nanti nek nabrak atau apa di jalan raya harus gampang karena merasa punya kekayaan, tanpa sadar dia juga bago.
berlaku zalim kepada pengguna jalan yang lain, haknya diambil hanya gara-gara numpak motor apik, naik mobil yang bagus. Ya, kalau di jalan raya itu kan orang yang hatinya tidak khusyuk, tidak khudu', tidak tawadhu, itu selalu pengen didahulukan dengan gaya nyopirnya. Pengen didahulukan, wis pokoknya kabeh kon ngalah. Karena mobilnya lebih buruk daripada, lebih jelek daripada mobilnya. Sehingga dia merasa paling benar sendiri. Lah kalau mobil bagus titipan Allah menjadikan kamu sombong sehingga mengambil hak pengguna jalan yang lain, kalau tidak mau diganggu, tidak mau keramaian dengan berbagi jalan dengan pengguna jalan yang lain, ya tuku dalan dhewe, aspalen dhewe, nggunen dhewe kan gitu. Beli jalan sendiri, di aspal sendiri, kasih penjaga di situ, lewati sendiri. Wes panjenengan di situ mau bolak-balik nggak ada yang ganggu. Kalau tidak mau itu menggunakan jalan umum, ya resikonya sama-sama menggunakan jalan. Maka mari kita saling menghormati. Ini kejadian-kejadian setiap hari yang kita alami di jalan raya itu juga contoh kehidupan. Ini bisa untuk mengukur sejauh mana kekhusyukan hati kita. Kalau karena merasa kaya, mobilnya bagus, kendaraannya bagus, punya jabatan tinggi, kemudian lewat jalan ugal-ugalan, harus merasa paling berhak untuk didahulukan, sehingga mengambil hak pengguna jalan yang lain, ngaku beriman, namun hati kita ternyata belum khusyuk, sombong seperti Qarun, bahkan mungkin lebih sombong daripada Qarun. Maka melalui ayat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 16 tadi, kita ditegur dengan lembut oleh Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya? Ini tidak perlu dijawab. Namun jawabannya dengan dibuktikan, pembuktian dengan perbuatan kita. Tidak perlu jawaban lisan, sudah atau belum, tidak perlu. Karena ini redaksi tanya dari Allah itu kalimatul istifham la lis-su'al wa innama lil hadar. Redaksinya memang dalam bentuk pertanyaan. Namun kalau yang tanya Allah itu tidak butuh jawaban manusia. Melainkan pertanyaan itu fungsinya sebagai peringatan. Kalau saat ini hati kita belum tiba saatnya untuk khusyuk dalam mengingat Allah, khusyuk dalam arti khudu' dan tawadhu', menyerahkan diri secara total jiwa dan raga kepada Allah, rendah hati, ya, ketika kita berjalan di atas muka bumi ini, maka hati-hati. Jangan sampai, jangan-jangan iman kita dinilai oleh Allah kadzib, bohong iman kita. Oke, bagaimana caranya hati bisa khusyuk? Diusahakan. Kalau menurut ayat itu, pertama banyak mengingat Allah, zikrullah, untuk hati bisa khusyuk. Zikrullah dalam arti tadaburi ayat-ayat Allah. Selain zikrullah secara lisan, mengingat Allah, tadaburi ayat-ayat Allah. Wa ma nazala minal haq. Tunduk patuh pada kebenaran yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Artinya selain mengingat Allah, terus istiqomah, konsisten, tadaburi ayat-ayat Allah, pahami, kemudian amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau itu perintah Allah, sudah, bismillah, laksanakan secara totalitas. Kalau itu larangan Allah ataupun larangan Rasulullah, bismillah, tinggalkan dengan penuh kesabaran dan totalitas, sekalipun kita ingin mengerjakannya. Namun kalau hati ingin khusyuk, amalkan perintah Allah dan Rasul, totalitas jiwa raga amalkan. Larangan Allah dan Rasul, totalitas pula tinggalkan secara jiwa dan raga. Itu cara kedua untuk hati bisa khusyuk. Kemudian cara ketiga, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan kita berperilaku seperti ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dulu mereka diberi kitab oleh Allah, namun dengan berlakunya masa yang panjang, mereka jauh dari kitab sucinya, tidak tunduk patuh lagi kepada kitab sucinya. Karena apa? Kitab suci berisi dengan nizam, aturan-aturan kebaikan. Sedangkan aturan kebaikan itu bertentangan atau tidak cocok dengan hawa nafsu manusia yang la'ammarotum bisu. Hawa nafsu manusia itu suka mengajak kepada perbuatan-perbuatan jahat. Maka kalau ada nizam kebaikan, nizam kebenaran, nizam ketaatan, hawa nafsunya menolak. Yang diikuti hawa nafsunya. Ada larangan tidak boleh berkata kotor, tapi hawa nafsunya menolak sehingga setiap hari berkata kotor. Ada larangan jangan fitnah, tapi pengennya fitnah. Ada larangan jangan ghibah, hobinya ghibah, sedina ora ghibah, pusing kepalanya. Sehingga untuk menetapi perintah agama, perintah Allah dan Rasul dan meninggalkan larangannya, itu yang lebih dominan adalah hawa nafsu. Maka kalau itu kita lakukan, semakin jauh kita dengan kebenaran Quran. Sehingga Quran, Sunnah itu hanya sebatas berlaku sebagai teori saja, tidak dipraktekkan. Lah kalau hanya sebatas teori, sebatas pengetahuan, tidak membawa manfaat apapun. Karena yang namanya pengetahuan, teori itu butuh tatbik, butuh praktek agar hati bisa khusyuk. Maka praktekkan setelah dipahami, diketahui, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak mempraktekkan Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari setiap detiknya, maka bisa jadi kita akan seperti ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Padahal Allah melarang, wala yakunu kalladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Kalau kita jauh dari kebenaran Quran, Sunnah, maka hati kita akan keras. Akan keras, menyimpang dari Quran Sunnah, ditegur oleh saudaranya, diluruskan oleh saudaranya, marah. Mengapa? Karena merasa punya kedudukan tinggi, karena merasa punya kekayaan yang banyak, karena merasa punya ilmu yang tinggi, bahkan secara akademik kuliahnya sampai tuntas, sampai doktor, bahkan profesor, ada yang double profesor. Menyimpang dari Quran Sunnah, diingatkan orang yang tidak sekolah. Mosok profesor diilingke wong ra sekolah, wani-wani nih, muncul kesombongannya karena ilmunya. Kayak seperti Haman. Maka kita ditegur oleh Allah. Ngaku iman, konsekuensinya buktikan. Kalau kamu betul-betul ngaku iman, buktikan hatimu khusyuk. Khusyuk itu tunduk patuh jiwa raga. Serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian
menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan rendah hati, dengan tawaduk, jangan sombong. Itu bisa menjadikan hati kita khusyuk. Kemudian banyak zikrullah, kemudian banyak interaksi dengan Al-Quran, tadaburi Al-Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jangan berperilaku seperti ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani yang jauh dengan kitab sucinya. Nah, dengan begitu insya Allah Allah akan turunkan, lunakkan hati kita sehingga tidak menjadi keras. Karena kalau hati keras maka kita berlaku kefasikan. Nah, selain itu terus berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang khusyuk, dimudahkan dalam mengamalkan semua yang menjadi perintah Allah dan Rasulullah, dan juga diberi kemudahan untuk meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulullah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Insyaallah dengan begitu kita konsisten istiqomah, hati kita akan dikhusyukkan oleh Allah. Ya, ada lagi.